Halo teman-teman. Nah, sebenarnya banyak sekali value yang bisa dikembangkan dari sebuah perencanaan dan perancangan tapak melalui peran serta arsitek lanskap. Nah, berikut ini saya akan membahas 15 alasan mengapa arsitek lanskap itu sangat penting. Tetapi, untuk di video yang ini, saya akan membahas 7 poin terlebih dahulu pada part yang pertama. Sebenarnya banyak sekali value yang bisa dikembangkan dari sebuah kasus perencanaan dan perancangan tapak melalui peran serta arsitek lanskap. Nah, berikut ini kita akan coba membahas 15 alasan mengapa arsitek lanskap itu sangat penting. Yang pertama, preservasi alam. Nah, di dalam arsitektur lanskap terdapat proses inventarisasi dan analisis tapak. Nah, di mana pada tahap ini seorang arsitek lanskap akan melakukan identifikasi terhadap keadaan existing tapak yang di dalamnya mencakup kondisi geologi, hidrologi, teknik karakteristik, tanaman existing, akses existing, dan sebagainya. Nah, dan juga memilah elemen apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, info tersebut dianalisis dengan memperhitungkan penanganan apa yang sesuai untuk memenuhi fungsi ekologis tapak. Tujuan akhirnya yaitu untuk menciptakan ekologi yang mampu bertahan secara berkesinambungan atau sustainable. Yang kedua, privasi peninggalan sejarah. Seringkali seorang arsitek lanskap dihadapi dengan area yang memiliki karakter sejarah yang kuat atau sejarah yang sensitif bisa dibilang. Arsitektur lanskap mampu mempertahankan cerita dari tapak tersebut dan memperkuatnya dengan elemen lanskap yang mampu menceritakan kembali sejarah yang pernah ada. Pada kenyataannya, nilai sejarah yang terkandung dalam sebuah tapak seringkali mampu menambah nilai lebih tertentu di mata para pengunjung. Nah, karena pengunjung yang datang merasa terbawa dalam sebuah cerita dan berada di dalamnya, serta mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah itu sendiri. Nah, mempertahankan sejarah sebuah tapak sangatlah penting, terutama untuk memperkenalkannya kembali kepada generasi-generasi setelah kita pastinya. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial. Pernahkah Anda berada di sebuah tempat yang memberikan perasaan yang mendukung Anda untuk berkumpul, bercengkrama, atau sebaliknya menyendiri? Interaksi sosial juga merupakan salah satu kebutuhan vital manusia. Baik itu untuk sekedar berjalan bersama, atau hangout dengan teman-teman, berkumpul dalam sebuah komunitas, atau melakukan kegiatan bersama. Di sini, saya percaya bahwa arsitektur lanskap merupakan bidang keahlian dalam menciptakan suasana yang mendukung hal-hal tersebut. Arsitektur lanskap mampu menciptakan ruang terbuka yang nyaman untuk berkumpul dengan susunan elemen-elemen lanskap yang ada dan mampu mengatur behavior dalam interaksi sosial. 4. Meregenerasi area yang tercemar. Mungkin teman-teman pernah melihat beberapa area yang sudah terpolusi atau terkontaminasi, terutama area pabrik dan juga industri. Bahkan area industri yang sudah tutup. Yang keenam, membersihkan air dan tanah. Pencemaran lingkungan seperti logam berat. Banyak area bekas industri ini yang ditinggal dan dicampakkan. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan bahwa area bekas lahan industri yang biasanya cukup luas ini tidak terpakai dan sia-sia. Nah, dengan penyempitan lahan yang terjadi secara terus-menerus, penggunaan kembali area ini diperlukan dalam upaya optimalisasi fungsi ruang. Nah, dengan bantuan arsitek lanskap, area-area ini dapat diremajakan, tentunya dengan besarnya pekerjaan pembersihan, lanskap, dan penanaman yang tepat. Yang kelima, manajemen stormwater atau air hujan. Stormwater adalah air yang tidak terserap tanah dan biasanya mengandung banyak polutan seperti logam berat, bakteri, oli kendaraan, dan polutan lain. Seperti kita tahu, di Indonesia sendiri, khususnya di daerah Bogor dan juga Jakarta, itu tidak cukup memiliki area lahan basah atau wetland, atau area serapan karena tingginya tingkat pembangunan
dan penutupan tanah dengan beton. Padahal, area serapan itu memiliki peran yang besar dalam menahan air hujan, melakukan penyaringan, dan peremajaan air secara alami dan mampu mencegah banjir. Nah, dengan bantuan arsitek lanskap, itu tentu ekosistem ini dapat diremajakan dan dihidupkan kembali melalui perencanaan lanskap dengan sistem manajemen stormwater yang lebih baik. Kita mengenal banyaknya masalah pencemaran lingkungan dewasa ini. Banyak air dan tanah yang tercemar. Karena itu, diperlukan upaya dalam membersihkan air tanah ini. Mungkin teman-teman sudah tahu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membersihkan air tanah. Dan menurut saya, salah satu yang paling cost efektif dan dapat dilakukan oleh seorang arsitek lanskap adalah melalui phytoremediation atau upaya penggunaan tanaman untuk dekontaminasi limbah. Pada beberapa area, tanah tercemar parah oleh logam berat dan bahan beracun lainnya. Itu artinya bahwa tanah juga dalam bahaya pastinya. Nah, penggunaan taman sebagai remediator atau pemulih alami memberikan dampak baik nih pastinya. Karena tanaman-tanaman tersebut mampu mengumpulkan dan menyerap polutan berbahaya. Yang ketujuh, purifikasi udara. Banyak orang tahu bahwa tanaman atau semak dan pohon mampu menghasilkan oksigen. Namun, belum banyak yang tahu bahwa mereka juga dapat menyerap polusi udara. Nah, hal ini tentunya sangat membantu dalam proses purifikasi dan meningkatkan kualitas udara. Selain peduli terhadap kualitas udara luar ruangan, kualitas udara dalam ruangan pun itu juga perlu menjadi pusat perhatian. Terlebih, ternyata NASA juga sudah melakukan banyak penelitian akan hal ini. Nah, beberapa tanaman indoor yang mampu membantu purifikasi udara dapat kita bahas pada artikel berikutnya. Sekian pembahasan di video kali ini, dan akan saya sambung di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info updatean terbaru. Saya Brema, sampai berjumpa di Kacamata Arsitek Lanskap selanjutnya.